apa namanya, secara rutin dan konsisten untuk bisa menampilkan minimal satu buku dibicarakan dalam setiap bulannya. Dan hari ini pilihannya adalah pilihan yang agak berbeda, ya, karena kami mengangkat buku terjemahan. Ya. Tapi terus terang ini berasal dari penasaran kenapa buku apa namanya Pangeran Cilik ini, ya, yang bisa dinikmati dalam bahasa Indonesia ternyata sudah berumur hampir 70 tahun gitu. Jadi kepenasaran inilah yang akhirnya mengantarkan kami untuk mengangkat topik Le Petit Prince ini, ya. Nah, bersama saya ada dua teman dari komunitas Reading Box, yaitu Mbak Dina, ya, dan juga Ibu Julia, ya. Mbak Dina adalah teman saya dari sejak tahun 2008 ketika kami memulai komunitas Read Aloud, dan ketika kami mulai menyusun bagaimana materi-materi Read Aloud. Dan perkenalan saya dengan Mbak Dina juga karena memang sama-sama jatuh hati kepada buku The Read Aloud Handbook. Tadinya nggak kenal, gitu ya. Dan ternyata Mbak Dina ini orang yang amat sangat cinta buku. Jadi ini adalah salah satu tempat saya ngobrol mengenai buku, termasuk di dalamnya adalah Le Petit Prince ini. Dan kebetulan juga Mbak Dina adalah background-nya adalah sastra Prancis. Jadi nanti kita bisa tanya, kenapa sih buku Le Petit Prince ini mampu bertahan sekian lama, ya, dan juga mampu menjadi buku yang diterjemahkan ke hampir 200-an lebih bahasa yang ada di dunia. Bahkan ya di 2017 itu kan ada filmnya. Itu filmnya disutradarai oleh sutradara yang menyutradarai Kungku Panda gitu. Jadi keren banget tuh filmnya. Nah, oke. Dan kalau Julia, Ibu Julia adalah teman saya juga dari kecil, dari muda. Kami bersama-sama di perusahaan yang sama pada saat itu, dan dia juga adalah orang yang book lovers juga. Jadi memang kalau berbicara tentang buku banyak banget insight yang bisa kita dapat dari Ibu Julia. Hari ini termasuk di dalamnya adalah buku Pangeran Cilik. Jadi kita akan ngobrol mengenai apa yang ada di dalam Pangeran Cilik. Mungkin untuk teman-teman yang sudah memiliki bukunya, buku ini formatnya adalah chapter book, ya. Kalau ingat, kalau chapter book itu kata-katanya sudah banyak. Saya mungkin akan share sedikit bukunya. Saya harus angkat dulu ininya, virtual background-nya. Jadi kalau lihat chapter book itu kan bukunya berbab, tapi memang ada ilustrasinya. Dan kalau dilihat nih ilustrasinya, dan ilustrasinya juga dibuat oleh si penulis. Dan kalau melihat ilustrasinya, kelihatannya memang ini buku anak. Tapi di awal pendahuluannya, dia justru sudah meminta maaf kepada anak-anak. Karena ternyata buku ini bukan buku untuk anak-anak, tetapi buku untuk orang dewasa. Tanya gitu ya. Jadi maaf gitu ya kepada anak-anak. Aku mohon maaf karena mempersembahkan buku ini kepada orang dewasa, walaupun si tokohnya adalah tokoh anak, gitu ya. Aku mempunyai alasan yang kuat.
orang dewasa itu adalah temanku yang terbaik di dunia. Aku mempunyai alasan lain. Orang dewasa itu dapat memahami segalanya, termasuk buku untuk anak-anak. Nah, jadi itu. Mungkin banyak dari kita, termasuk saya, bahwa ketika membaca buku ini, ternyata tidak cukup dibaca sekali. Karena begitu baca sekali itu belum nyantol gitu. Sehingga saya membacanya berulang-ulang kali. Ya. Mungkin banyak di antara teman-teman juga merasakan itu, karena memang pada dasarnya memang bukan buku cerita anak. Tapi penuh dengan apa namanya, cerita-cerita si anak, tapi dengan gaya untuk memberitahu bagaimana sih seorang anak kepada orang dewasa. Nah, coba kita sekarang mulai ngobrol sama Mbak Dina kali ya. Mbak Dina, kenapa sih buku ini bisa long lasting, ya bahkan bisa diterjemahkan hampir ke 260-an bahasa, termasuk juga Braille. Jadi kalau apa namanya, Braille dan si gambarnya juga ada Braille-nya. Braille, oke. Halo teman-teman, selamat pagi. Hari ini kita ngobrol dengan ibu-ibu Parubaya. Aku ngomong senior, senior banget ini mah, udah senior banget gitu. Oke. First thing, waktu Bu Julia sama Bu Rosi ngajak saya bicara tentang Little Prince, saya tuh agak ketawa gitu, karena saya baca buku ini pertama zaman kuliah dulu ya, zaman Sansekerta gitu kan, jadi lama banget baru baca, dan nggak baca berulang satu, dan terus terang minta maaf nih, kini ngomongin read aloud, tapi ini salah satu buku yang tidak saya bacakan ke anak-anak. Alasannya sederhana, penerbitan pertama buku ini kan 2011 ya, anakku udah mulai udah entah di mana tujuannya gitu. Jadi memang tidak saya bacakan ke anak-anak. Saya coba mengecek ingatan saya tanya anak saya satu-satu, pernah nggak saya bacain buku ini? Dan mereka bilang enggak, katanya. Oh ya, berarti betul. Memang terlewat buku ini karena terjemahan pertama Gramedia itu 2011. Sementara buku saya sendiri ketika pertama kali membaca itu bukunya pinjaman gitu ya dari perpustakaan, karena memang akses terhadap buku ini kurang. Jadi walaupun kata Bu Rosi tadi sudah diterjemahkan ke sekian ratus bahasa di dunia gitu ya, mungkin ke Indonesia sampainya belum begitu lama, baru 10 tahun yang lalu. Tapi sebelumnya udah di Pustaka Jaya udah ada, tapi memang tidak itu ya, tidak marak ya. Tidak marak, betul. Yang di Pustaka Jaya itu yang menerjemahkan dosen-dosen saya gitu. Ketika mereka masih mahasiswa, kebayangkan? Iya. Udah zaman kapan gitu. Terus kalau ditanya kenapa sih ini jadi terjemahan di banyak bahasa. Kalau dari segi bahasanya sendiri, dari bahasa Prancis, kebetulan gaya bertutur dan pilihan bahasa di buku asli itu memang tidak kompleks, jadi cukup sederhana, bahasanya cukup sederhana. Bukan berarti terus gampang, enggak ya, tapi karena bukunya juga ditulis, kata Bu Rosi tadi ya, gayanya untuk cerita anak, jadi diusahakan pilihan katanya, pilihkan kata yang sederhana, hingga lebih mudah, dalam tanda kutip, lebih mudah untuk diterjemahkan gitu. Bahkan ada yang pernah komen yang belajar bahasa Perancis pertengahan gitu ya, itu bisa baca buku itu gitu, tanpa perlu sering buka kamus gitu kan. Mungkin itu salah satu alasan kok dari segi bahasa, karena cepat bisa diterjemahkan. Juga kemudian diterjemahkan itu karena insight-nya dari buku ini tuh temanya itu klasik kan. Yes. Jadi setiap masa, setiap zaman itu temanya ada gitu. Mungkin itu yang bikin universal gitu ya temanya. Ya, temanya tuh enggak
apa ya, nggak lekang sama zaman. Jadi mungkin itu kali Bu alasannya Iya, iya, iya. Iya. bukunya. Tapi kalau berbicara mengenai karakter yang ada di situ, itu kan ada banyak gitu ya, Mm-mm, banyak mm-mm, gitu mm-mm. ya. Walaupun memang yang fokusnya adalah kepada si Little Prince dan Oh, gitu ya. narator Mm-mm, gitu ya. mm-mm. Nah itu kira-kira menyulitkan nggak buat sorry tadi memang ini bukan buku anak ya ternyata ya. Nah, Ya, tapi di buku itu sendiri, kalau teman-teman yang punya buku cek, itu di halaman 22, ada perkataan, karena aku tak ingin orang membaca bukuku ini sebagai bacaan ringan. Jadi Antoine sendiri sudah bikin standar bahwa aku pingin ini declare. bacaan, ini bukan bacaan ringan. Bisa dibaca, tapi nggak light banget. Ada sesuatu yang bisa diambil Yes, sama itulah pembacanya gitu. Maksudnya betul begitu. si message Dan itu. iya, em, agak ketika buku ini diterbitkan juga sebetulnya dia kan baru baru menyelesaikan beberapa buku cerita yang jadi buku cerita novel yang mendapat tanggapan baik dan agak berat seperti saya nggak tahu terjemahannya Vol de Nuit, terus apa namanya ya, ada satu buku tuh saya lupa, dan buku-buku itu tuh bestseller kemudian dapat dapat tanggapan banyak dari kritikus gitu kan, terus tahu-tahu drop dia bicara apa, dia bikin buku yang novela gitu ya. Ini kan Mm-mm. novela kecil, tokohnya anak-anak gitu kan. Mm-mm. Jadi Ya. Coba waktu itu coba kita eh, dengerin iya, dengerin gimana ya coba tuh isinya yang gimana, silakan dibacain Bu. bab 1. Siapa ya yang mau bacain buku bab 1-nya? Ayo Bu. Mbak siapa Brit? Ya, hai Brit. Halo Ibu. Ini Halo Bu. dari Sangatta, Kalimantan. Kalimantan. Silahkan. Nanti Baik, terima tanggapan kasih. Mbak Dina sama Julia apa di bab 1 ini? Silahkan. The Little Prince, Pangeran Kecil. Buku ini ditulis dan diilustrasikan oleh Antoine de Saint-Exupéry. Dalam terjemahan bahasa Indonesia diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Media. Bab 1. Ketika berumur 6 tahun, aku pernah melihat gambar yang hebat dalam buku tentang rimba raya berjudul Kisah-Kisah Nyata. Gambar itu melukiskan seekor ular sanca yang sedang menelan seekor binatang buas. Inilah tiruan gambar itu. Dalam buku ini dijelaskan, ular sanca menelan mangsanya bulat-bulat tanpa mengunyahnya. Kemudian mereka tidak mampu bergerak lagi dan tidur selama 6 bulan untuk mencerna mangsanya. Maka aku lama berpikir tentang kejadian luar biasa di rimba raya. Dan dengan sebuah pensil berwarna, aku pun berhasil membuat gambarku yang pertama. Gambarku nomor 1. Rupanya seperti ini. Karya agungku itu kuperlihatkan kepada orang-orang dewasa dan aku menanyakan, apakah gambar itu menakutkan mereka? Mereka menjawab, mengapa harus takut pada topi? Gambarku tidak melukiskan topi, tetapi ular sanca yang sedang mencernakan gajah. Maka aku menggambarkan bagian dalam ular sanca itu supaya orang dewasa dapat mengerti. Mereka selalu membutuhkan penjelasan. Gambarku nomor 2 seperti ini. Orang dewasa memberi aku nasihat agar mengesampingkan gambar ular sanca terbuka atau tertutup, dan lebih banyak memperhatikan ilmu bumi, sejarah, ilmu hitung, dan tata bahasa. Demikianlah pada umur 6 tahun, aku meninggalkan sebuah karir cemerlang sebagai pelukis. Semangatku patah karena kegagalan gambarku nomor 1 dan nomor 2. Orang dewasa tidak pernah mengerti apa-apa sendiri. Maka sungguh menjemukan bagi anak-anak.
perlu memberikan penjelasan terus-menerus. Jadi, aku harus memilih profesi lain dan aku belajar mengemudikan pesawat terbang. Aku terbang kemana-mana di dunia. Ternyata benar, ilmu bumi memang berguna bagiku. Dalam sekejap mata, aku dapat membedakan Cina dan Arizona. Ini sangat berguna bila kita tersesat pada waktu malam. Demikianlah aku banyak berhubungan dengan banyak manusia yang serius sepanjang hidupku. Aku lama hidup di tengah orang-orang dewasa. Aku telah melihat mereka dari dekat. Hal ini tidak banyak menambah penilaianku akan mereka. Kalau berjumpa dengan orang dewasa yang tampaknya sedikit cerdas, aku mengujinya dengan gambarku nomor 1, yang dari dulu kusimpan. Aku ingin tahu apakah ia betul-betul punya pengertian. Tapi jawabannya selalu, ini topi. Maka aku tidak bercerita tentang ular sanca atau hutan belantara ataupun bintang-bintang. Aku menyesuaikan diri dengan kemampuannya. Aku berbicara tentang bridge, golf, politik, dan dasi. Dan orang dewasa itu merasa sangat mengenal seseorang, dan orang dewasa itu merasa senang mengenal seseorang yang begitu abadi, yang begitu berbudi. Iya. Oh, dari sini kita diingatkan. Apa ya, Mbak? Apa ya, Iya. Jul? Jadi gini, menariknya di buku ini itu kalau kita perhatikan tentang tokoh, karena tadi Bu Rosi sudah menyebutkan tokoh, tidak ada nama spesifik. Ya, di buku ini tidak ada nama spesifik. Mawar ya mawar, ya kan, ular ya ular, rubah ya rubah, begitu. Bahkan khusus untuk tokoh-tokoh dewasa, mereka itu mereduksi jadi profesi atau fungsi mereka di masyarakat gitu. Disebutinnya begitu gitu. Karena mungkin ini agak hiperbola ya, si Antoine de Saint-Exupéry ini agak hiperbola dalam menilai kehidupan orang dewasa gitu. Orang dewasa. Di depan itu dia udah declare kan bahwa orang dewasa itu sebetulnya kayak orang yang lost gitu. Ketika dia mulai mengabaikan masa kecilnya, dia seperti orang yang lost gitu. Dia sendiri kemudian akhirnya, kalau dari kalimat yang terakhir dibacakan tadi kan, dia menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku, bahwa menjadi orang dewasa itu adalah demikian, begitu kan. Nah, tapi ketika dia menerima dan menyesuaikan diri dengan norma itu, dia malah jadi lebih kesepian lagi gitu. Dia pikir dengan dia menyesuaikan diri dengan norma, dia bilang apa? Katanya, maka aku menyesuaikan diri. Dia ngomongin golf, dia ngomongin apa gitu ya. Dia pikir dia adapt sama orang dewasa, tapi kalau dibuka di halaman berikutnya, dia bilang dia kesepian. Ternyata dia menyesuaikan diri dengan norma itu tidak menjamin dia jadi happy. Gitu. Yeah. Tapi belum tentu gitu. Yang di sini, yang di halaman 8 tuh saya bilang, semangatku patah karena kegagalan gambarku nomor 1 dan nomor 2. Orang dewasa tidak pernah mengerti apa-apa sendiri. Ya. Iya, jadi begitu. Itu yakin hiperbola untuk orang dewasa gitu. Jadi kayak jadi ketika waktu mungkin kalau teman-teman baca, ketika teman-teman baca sebagai remaja, baca kemudian di usia 20, 30 dan kita nih yang parubaya baca gitu ya, itu pasti visinya beda, dapatnya beda. Maka kayak si siapa sutradara film yang terakhir 2015 itu, si Mark something itu, dia bilang itu personal. Jadi ketika kita baca Le Petit Prince itu apa efeknya tuh ke tiap orang tuh personal. Karena itulah sebetulnya kalau pembaca kritis kan gitu ya. Dia menghubungkan teks dengan pengalaman personalnya dia, dengan dunia sekitarnya gitu. Jadi dia bikin refleksi, dia bikin interpretasi tersendiri. Nah, untuk orang dewasa, buku ini jadi lebih laku karena kayak ditampar-tampar gitu kan. Ya, betul. Ada yang dilupakan, ada yang diingetin bilang gitu. Bahwa dia itu justru dipatahkan.
ya cita-citanya Iya. jadi penulis. Nah, jadi tapi ya karena kita ngomonginnya di komunitas cerita laut, kita berharap bahwa kita tidak menggiring persepsi anak-anak yang kita bacakan itu dengan kita, karena kadang nggak nyampe nanti mereka, nggak nyampe, mereka kan nggak nyampe. Jadi ada yang dibacakan sekarang mungkin nyambungnya nanti di masa yang akan datang itu bisa jadi, karena demikianlah interpretasi berkembang sesuai dengan kefahaman gitu. Kalau Julia mungkin ada komen dari si tokoh ini. Oke, perkenalan saya tadi itu ya. Kalau tadi Mbak Gina dari awal dulu ya, karena nanti saya berceritanya dari nyambung ke tanggapan saya tentang buku ini. Jadi perkenalan saya waktu anak saya masih di playgroup KB. Sekolahnya membuat operet tentang diambil dari buku ini. Sebelumnya saya belum kenal, karena mungkin kita kenalnya dengan buku-buku Anderson gitu ya, dan cerita-cerita yang lain. Jadi seperti tadi yang Mbak Rina, di Indonesia mungkin ini masih kurang dikenal, tapi entah bagaimana itu kepala sekolahnya memutuskan anak-anak memainkan operet, dan anak saya karena masih KB kecil, yang TK jadi pangeran dan lain-lain, anak saya KB itu jadi domba-dombanya gitu banyak. Nah, kalau berbicara tentang buku ini, tanggapannya ke anak-anak dan orang dewasa, seperti kemarin kita juga diskusi Mbak Dina, ini ketika kita membacakan ke anak-anak, ceritanya mudah ditangkap, tapi kita anggapnya pasti dalam tanda kutip flat gitu ya. Jangan diberi interpretasi, tapi kalau di perkenalan dengan rubah, dengan apa, itu kan anak-anak bisa mengerti ya. Dia jalan-jalan dari satu tempat ke tempat lain, dan itu semuanya mudah dipahami. Tapi itu tadi yang penting, tanggapan kita, pemikiran kita tentang buku ini jangan dimasukkan gitu. Karena di chapter 1, di bab 1 juga sudah orang dewasa memberi ini mungkin agak sulit mengkritik orang dewasa, membatasi. Iya. Kelas SD kelas tinggi pun remaja, ini malah dia akan wah orang dewasa tuh ternyata begitu ya gitu. Bisa menjadi antipati. Makanya nih mama papa kalau ngomong ayah bunda suka begitu, padahal misalnya di sini orang dewasa itu kayaknya menjemukan, susah gara-gara orang dewasa gitu saya berganti profesi, cita-cita. Jadi kayaknya orang dewasa itu suka nyela, kritik gitu ya, di sini digambarkannya. Jadi mungkin untuk anak-anak hal itu jangan dijabarkan ketika kita membacakan buku ini. Itu sih tanggapan saya. Takutnya kan anak nangkep, apalagi kalau SD kelas tinggi gitu. Discuss aja Bu, jadi pakai think aloud jadi ya kan? Iya. Discussnya kita pancing, tapi pemahaman kita jangan dimasukkan ke itu tadi seperti jadi apa? Jangan pendapat pribadi kita, jangan pendapat kita sendiri, tapi dari buku ini apa yang kamu dapat itu yang kita giring aja gitu. Jadi mungkin hari ini kita ngasih modal buat teman-teman ngobrol dengan anak-anak atau dengan teman sebaya gitu ya. Kita coba kasih insight yang menarik itu apa. Kalau tadi kan disebutin udah ngomongin karakter. Jadi ini kan karakternya itu nggak pakai nama. Bahkan kata Little Princess itu itu diberikan gitu oleh si penutur kepada tokohnya. Si tokoh utama itu, si Petit Prince itu, dia tidak pernah menyebut dirinya siapa namanya, apakah dia pangeran, gitu nggak kesebut gitu. Sebaliknya si penutur juga nggak menyebut namanya siapa, cuma jadi pilot aja gitu ya. Yaitu bisa diajak bisa di point out ke siapa namanya, ke anak-anak. Jadi ini tuh yang namanya siapa gitu. Ternyata nggak ada namanya, dan itu diberikan kata Little Prince itu sebetulnya diberikan karena postur. Kalau dalam kemarin tadi malam saya udah ngomong sama Bu Rosi. Jadi Petit Prince itu di terjemahan Gramedia itu di awal disebut ketika dia ketemu pertama kali si pilotnya bangun gitu ya di padang pasir, terus tahu-tahu diganggu ada yang minta gambarin gambarin mutong si domba ya di bab 2 ya. Ya itu kan dia ngomong dia kaget melihat bocah gitu. Tapi memang sih kalau di kata awal bahasa Perancisnya itu
Bonom. Bonom itu BONHOMME. Jadi bonom itu sebetulnya kayak kayak apa ya? Bon itu baik, om itu orang gitu. Jadi orang baik, gesturnya tuh kayak bangsawan gitu loh. Oke. Ya. Apa sih Pada saat tampilannya tuh? itu Iya gitu. imajinasikan kalau baik itu adalah seorang bangsawan gitu ya. Bonom gitu. Iya. Ampeci bonom. Peti itu kecil, bonom itu orang yang baik gitu. Jadi karena kalau dibilang bocah banget, kita bilang bocah kan asosiasinya kan umur 5-6 tahun gitu ya. Tapi udah ngerti macam-macam ini yang diajak ngomong si Peti Perang sih udah ngerti macam-macam. Jadi kayaknya nggak mungkin balita gitu. Jadi mungkin usianya yang adult gitu, tapi nggak terlalu dibandingkan dengan si penutur mungkin nggak terlalu tua buat dia karena dia udah tua kan penerbang dan sebagainya. Jadi gambar pertama yang keluar itu kalau teman-teman lihat di buku itu kan kayak dia pakai jubah gitu ya, pakai jubah, pakai apa yang ini. Iya gambar itu tuh, itu kan gimana sih gesturnya tuh kan di situ disebutkan juga di tengah padang pasir, pagi hari, nggak ada orang, nggak ada tempat berteduh, tapi ada seorang anak yang nggak kelihatan capek, nggak kelihatan stres, nggak bingung. Iya, padahal ya di kan? padang gurun. Nah ya. gitu, jadi strike gitu, si penutur itu kan dia bilang kayak strike by lightning gitu ya. Jadi kayak kesamber geledek gitu loh. Kenapa ada seorang anak yang kelihatannya misfit di lingkungan itu. Jadi terus langsung keluar di kepalanya kata namanya Little Prince. Si penuturnya itu kepikirnya memberi Little nama Prince itu. gitu. Karena dengan gestur tubuhnya yang tenang, yang nggak anggun gitu kayak. Iya, anggun gimana sih? Jadi bonom gitu. Dan itu menarik buat didiskus. Kenapa ya kok dibilang ke anak-anak, kenapa sih kok disebut pangeran karena bajunya? Ya kan? Apakah karena bajunya atau karena yang lain gitu. Jadi ternyata profil seorang pangeran itu ya gitu, tenang, nggak kelihatan panik gitu ya, nggak kelihatan gugup, cenderung agak sedikit tahu apa yang gue mau gitu. Mungkin kira-kira seperti itu. Itu bisa ditanyakan kata-kata itu kenapa sih dibilang Peti Perang, soalnya dia nggak pernah menyebutkan nama. Terus teman-teman juga bisa bahas nanti bagaimana tokoh-tokoh dewasa yang mengkerucut menjadi aktivitas dan profesi itu ya. Ada si raja, ada pemabuk, ada si pembersih cerobong. Yang semalam kita ketawain bareng itu tukang wesel kereta api. Iya, the lighter of street lamp. The lighter of street lamp juga ada gitu ya. Ada ahli bumi, ada pengusaha, itu banyak karakter yang bisa dibahas gitu. Yang profesi ada pedagang yang terakhir banget, pedagang pil air katanya. Oh, salesman. Nggak ada pedagang pil air di belakang tuh disebutin terakhir. Terus dia katanya ngejual pil yang kalau diminum itu kita nggak aus 6 hari gitu. Terus katanya si pedagang, kenapa jualan begitu? Kan itu menghemat waktu, jadi kita nggak usah bolak-balik minum air gitu. Terus waktu yang dihemat buat apa gitu kan? Buat mengerjakan hal-hal yang lain yang serius gitu kan. Terus kalau katanya Little Prince bilang, ya kalau gue mah kalau ada waktu gue jalan ke Pancuran gitu kan. Jadi sometimes di dunia yang serba instan ini kita maunya dirapel semuanya buat ngelakuin hal lain yang sebetulnya ternyata nggak penting-penting amat gitu loh. Iya, bayangin kita minum dapat air minum yang 1 kali minum, terus kita nggak usah bolak-balik ke dispenser lagi gitu. Buat apa coba? Mau ngapain kerjaan yang lain? Tapi ternyata ini kerjaan juga nggak penting gitu kan. Jadi tokoh-tokohnya menarik untuk di point out ke anak-anak. Kenapa juga mesti fox? Kenapa rubah? Kenapa mesti ular gitu ya? Kenapa ada rose? Kenapa ada bunga mawar? Gitu, itu macam-macam. Coba kita bahas bunga mawar dulu ya. Ayo, ya, Bu Julia, silahkan. Mbak ada yang mau bacakan dulu. Jogi mau baca dulu. Bunga mawar.
Dan di bab 20 dan 21. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, halo. Sehat semua. Oke, Iya. langsung saja. Aku Yes. Jogi, aku akan membacakan bab 20. Tetapi setelah lama berjalan di tengah pasir, batu karang, dan salju, akhirnya Pangeran Cilik menemukan sebuah jalan. Dan semua jalan menuju kepada manusia. Selamat pagi, katanya. Ia berdiri di kebun yang penuh bunga mawar. Selamat pagi, kata bunga-bunga mawar. Pangeran Cilik memandang mereka. Semuanya mirip bunganya. Siapa kalian? Tanyanya terkejut. Kami bunga mawar, kata bunga mawar. Ah, kata Pangeran Cilik. Dan ia merasa sengsara. Bunganya pernah bercerita, ia satu-satunya sejenis di alam semesta. Dan ini terkumpul 5.000. Semuanya serupa dalam satu kebun. Bungaku pasti amat tersinggung jika melihat ini, pikir Pangeran Cilik. Ia akan batuk-batuk berkali-kali dan pura-pura mati supaya tidak dicemooh. Dan aku terpaksa pura-pura merawatnya. Kalau tidak, ia akan membiarkan dirinya benar-benar mati untuk menghinaku. Pikirnya lagi, aku selama ini menganggap diri kaya dengan sekuntum bunga tunggal. Padahal aku hanya memiliki sebuah bunga mawar biasa. Bunga itu serta 3 gunung berapi yang hanya setinggi lututku. Apalagi yang satu, barangkali sudah padam untuk selama-lamanya. Tidak menjadikan aku seorang pangeran yang begitu agung. Dan berbaring di rumputan, Pangeran Cilik menangis. Ya. Gitu. Ayo Bujul, komen. Sebetulnya di bab 20 dan 21 itu bersambung ya. Jadi cerita bunga mawarnya mengambil karakternya nanti bisa munculnya di bab 21 gitu ya. Betul nggak Yogi? Iya, tapi aku nyari yang dikit. Jogi kayaknya ini nih, impress sama Rose nih, milihnya sampai ngomongin si Rose. Iya. Lumayan ini sih, lumayan apa ya, jadi refleksi diri gitu di sini bahwa we are ordinary gitu. We are human gitu. Iya, betul. Ayo, kalau Bujul gimana bacanya tuh, Bu? Untuk yang seperti waktu awal dengan Bu Rosi tidak beri tugas, saya bilang, ini bab-bab ini sebetulnya tidak bisa dipisah-pisahkan sendiri begitu ya, walaupun di satu bab bertemu dengan pedagang dan tapi saling bersatu. Terutama bab 20 dan 21 itu siapa bunga mawar itu lebih muncul dengan si rubah yang memberi komentar ya. Karena si rubahnya, the fox-nya itu kemudian coba kita dengerin dulu ya. Yang bab 21 ya. yang membacakan ya. Ada yang siapa Kak Ella yang mau bacain rubah. Iya, Bu. Silahkan. Kak Ella ini dari Jerman loh. Jauh. Silakan. Ya. Pada saat itulah muncul seekor rubah. Selamat pagi, kata rubah. Selamat pagi, jawab Pangeran Cilik dengan sopan sambil berpaling tetapi tidak melihat apa-apa. Aku di sini, di bawah pohon apel, kata suara itu. Siapa kau? Tanya Pangeran Cilik. Kau cantik betul. Aku rubah, kata rubah. Mari bermain denganku, ajak Pangeran Cilik. Aku begitu sedih. Aku tidak dapat bermain denganmu, kata rubah. Aku belum jinak. Ah, maaf, kata Pangeran Cilik. Tetapi setelah berpikir-pikir, ia melanjutkan. Apa artinya jinak? Kamu bukan orang sini, kata rubah.
Apa yang kamu cari? Aku mencari manusia, kata Pangeran Cilik. Apa artinya jinak? Manusia, kata Rubah. Mereka mempunyai senapan dan mereka berburu. Sangat menyusahkan. Mereka juga memelihara ayam. Itu saja yang menarik pada mereka. Kau mencari ayam? Tidak, kata Pangeran Cilik. Aku mencari teman. Apa artinya jinak? Sesuatu yang sudah terlalu lama diabaikan, kata Rubah. Artinya menciptakan pertalian. Menciptakan pertalian? Tentu, kata Rubah. Buatku, kamu masih seorang bocah saja yang sama dengan 100.000 bocah lain. Dan aku tidak membutuhkan kamu. Kamu juga tidak membutuhkan aku. Buat kamu, aku hanya seekor rubah yang sama dengan 100.000 rubah lain. Tetapi, kalau kamu menjinakkan aku, kita akan saling membutuhkan. Kamu akan menjadi satu-satunya bagiku di dunia. Aku akan menjadi satu-satunya bagimu di dunia. Aku mulai paham, kata Pangeran Cilik. Ada sekuntum bunga. Aku kira ia telah menjinakkanku. Mungkin saja, kata Rubah. Kita melihat macam-macam hal di bumi. Oh, bukan di bumi, kata Pangeran Cilik. Rubah kelihatan sangat tertarik. Di planet lain? Ya. Ada pemburu di planet itu? Tidak. Nah, ini menarik. Ada ayam? Tidak. Tidak ada yang sempurna kalau Rubah. Tetapi Rubah menyambung pikirannya. Hidupku menjenuhkan. Aku memburu ayam, manusia memburu aku. Semua ayam serupa, dan semua orang serupa. Aku jadi sedikit bosan. Tetapi, kalau kamu menjinakkan aku, hidupku akan seolah-olah berseri. Aku akan mengenali bunyi suatu langkah yang berbeda dari semua langkah lain. Yang lain membuatku bersembunyi di dalam tanah. Langkahmu akan memanggil aku keluar seperti suatu musik. Dan lihatlah, kamu lihat ladang gandum di sana. Aku tidak makan roti. Buat aku, gandum tidak ada gunanya. Ladang gandum tidak mengingatkan apa-apa. Nah, itu menyedihkan. Tetapi rambutmu berwarna keemasan. Maka akan indah sekali setelah kamu menjinakkan aku. Gandum yang keemasan akan mengingatkan aku padamu. Dan aku akan menyenangi suara angin di atas gandum. Rubah terdiam dan lama menatap Pangeran Cilik. Tolong jinakkan aku, katanya. Boleh saja, jawab Pangeran Cilik. Tetapi waktuku sedikit. Ada teman-teman yang harus kucari dan banyak hal yang harus kutemukan. Kita hanya mengenal apa yang kita jinakkan, kata Rubah. Manusia tidak sempat mengenal apa-apa lagi. Mereka membeli barang-barang yang sudah jadi dari pedagang. Tetapi karena tidak ada pedagang teman, nah sampai di sana tuh ceritanya. Tidak sampai titik saya dapat halamannya. Oke. Coba di sini udah ada perkenalan dengan si bunga mawar. Oke. Jadi sebetulnya hubungannya si bunga mawar itu kenapanya krusial di Le Petit Prince ini karena dia bikin internal konflik. Jadi gini, buku cerita ini kan kalau ngomongin alur kan dia bergerak karena ada konflik. Masalahnya di sini itu kalau buat anak-anak memang nggak terlalu kelihatan konfliknya, karena konfliknya sifatnya konflik internal. Yang membuat si Le Petit Prince itu pergi dari planetnya, asteroidnya, itu kan karena dalam tanda kutip dia sebel sama si Rose gitu kan. Nggak kuat gitu kan. Kenapa nggak kuat? Karena si Rose itu kayak kita umumnya perempuan, banyak demand-nya gitu. Nggak jelas maunya apa, sorry ya. Jadi kadang-kadang kebanyakan minta gitu, terus dia overwhelm gitu, dikasih ini tapi kok kayaknya nggak ini juga gitu. Iya, dan yang ini nggak ini dia tuh si Rose itu nggak verbal, kalau minta sesuatu tuh nggak dikeluarin gitu kan. Itu kayak tadi siapa Mbak Jordi baca ya, dia kalau nggak suka dia pura-pura batuk gitu kan, terus belaga-belaga pingsan, melankolik banget ya, ratu drama banget itu si Rose.
gitu. Perempuan Tapi jadi banget gitu. akhirnya nggak Susah kuat sekali sih, menyenangkan nggak Bunga ngerti Mawar ya. ini. Ya kan, jadi Jadi susah dia sekali pergi. untuk disenangkan begitu. Apa salah gitu jadi. Jadi yang bikin dia memulai kemudian alur itu beranjak pergi itu karena konflik internal. Jadi mungkin ini ada tadi di chat room ada yang tanya kalau dibacain ke anak usia 6 tahun bisa nggak? Kelihatannya agak overwhelm ya kalau anak SD kelas bawah. Mungkin kalau SD kelas Justru atas ini gitu. bahkan SD. SMP kali Mbak, kalau menurut Mungkin. saya. Iya. Karena itu tadi nggak kelihatan jelas apa yang bikin si cerita itu jalan. Itu kan pertanyaannya kan nanti kenapa si peti peransnya pergi gitu kan? Apa yang bikin dia pergi gitu? Buat orang dewasa kan langsung nangkep dia ini nih bete nih gitu kan. Tapi kalau anak kecil kan belum tentu dapat gitu kan. Itu yang mungkin teman-teman bisa gali lebih lanjut. Iya. Saya sih setuju akhirnya batal bacain buku ini ke cucu saya yang usia 9 tahun. Kayaknya harus menunggu sampai SMP kali baru ngerti gitu. Tapi kalau misalkan ada beberapa pembaca kita membaca yang di luar itu bahkan yang di film. Jadi film yang The Little Prince yang dibuat kartunnya sama Mark itu dia punya dokumentarinya. Dokumentarinya itu bicara tentang Invisible Essence. Jadi backgroundnya dia mau ceritain kenapa dia bikin film itu, tapi dia cerita pakai ininya tuh ini orang buta, anak buta masih kecil usia 8-9 tahun kayaknya. Jadi usia 8-9 tahun tuh kalau kita bacain mungkin dia nggak nangkep semua gitu, tapi dia kubur gitu ya, dan someday nanti kalau kita bacain lagi dia gitu kan ya, jangan anak kecil. Saya waktu zaman kuliah baca ini juga apaan sih gitu. Berkali-kali baru dapat. Ya apalagi waktu itu bacanya di bahasa penutur asli. Jadi ya mungkin kalau secara karakter teman-teman bisa gali lebih lanjut lagi tentang tokoh-tokoh di situ dibicarakan, menarik gitu. Kenapa khusus bab ini, bab 20 ini mungkin Bu Jul mau ngomong kali. Itu kan about making connection. Kalau orang dewasa langsung nyambung gitu. Memang gitu. 20 dan 21 ini kan tadi saya bilang saling berhubungan dan dibahas langsung ya oleh si Rubah. Jadi Rubah itu memang dari semua chapter 21 ini termasuk yang paling banyak ya. Tadi yang dibacakan juga gitu. Makanya tadi Kak Yogi nggak milih 21 gitu karena paling banyak gitu ternyata. Tapi justru di sini menariknya. Ya. Jadi yang sebelumnya belum dibaca tuh yang di halaman 88. Iya. Jadi memang tadi sayangnya nggak selesai, cuman di sini itu Rubah tokoh yang ini ya sepertinya yang penasehat gitu ya, memberikan consultation ke Little Prince ini supaya dia mendapatkan sesuatu ketika dia berjalan menuju ke planet ini. Dan si Rubah ini karakternya memang dia mengajarkan atau membuat Little Prince supaya dia lebih bertanggung jawab, mengingatkan kembali bagaimana dia mesti ngomong si Mawar itu tadi ya. Dikasih trik-triknya oleh si Rubah. Ada ritual, gitu. Perlu ada ritual. Ada ritualnya. Apa itu ritual? Jangan mengabaikan dan hal-hal yang terlalu lama diabaikan, kata Rubah. Jadi ritual itu kalau untuk Rubah ini di karakter di sini sepertinya juga male ya, laki gitu. Jadi dia juga mengajar bagaimana sih supaya kita berdamai, ngomong dengan perempuan tadi ya, yang banyak maunya, susah disenangkan, diberi ini, apalagi kalau lagi ngambek atau maunya ini, tapi seringnya kan gitu ya, perempuan tidak menyampaikan itu dengan verbal kata-kata, tapi implisit dipersirat, dan lawan bicaranya atau lakinya atau suaminya atau temannya harus tahu apa yang kita mau gitu. Nah ini Rubah memberikan cara-cara kamu itu ini sikap-sikap yang bertanggung jawab, dan esensinya tuh di dalamnya tuh ada seperti ini gitu. Rubah itu ya yang Bu. Menarik sih. Gimana? Bunga-bunga mawar merasa malu. Kalian cantik tapi hampa, katanya lagi. Orang tidak mau mati bagi kalian. Bunga mawarku bagi orang sembarangan tentu mirip dengan kalian. Tapi ia setangkai lebih penting dari kalian semua. Karena dialah yang telah kusirami. Karena dialah yang kuletakkan di bawah sungkup. Jadi kalau di
filmnya itu ada ya, sungkup yang transparan gitu sungkupnya. Karena dialah yang kulindungi dengan penyekat. Karena dialah yang kubunuh ulat-ulatnya. Kecuali 2-3 untuk kupu-kupu. Karena dialah yang kudengar keluhnya, bualannya, dan malah kadang-kadang kebisuannya. Karena dialah mawarku. Lalu ia kembali ke rubah. Selamat tinggal, katanya. Selamat jalan, kata rubah. Inilah rahasiaku. Sangat sederhana, hanya lewat hati. Ketika melihat dengan baik. Yang terpenting tidak tampak di mata. Jadi hati, gunakanlah hati. Perempuan jadi, maunya begitu. Jadi salah satu tema gitu ya yang muncul ketika tokoh Fox itu adalah itu tadi invisible essence, bahwa sesuatu yang penting tuh nggak kelihatan sama mata. Itu si Fox yang ngomongin. Dan dia bahkan minta si Prince-nya itu untuk ngapalin kan. Di akhir tuh dia suruh ulang-ulang, dia ngapalin gitu. Karena mungkin pertama kali diomongin si Prince tuh nggak nyambung gitu. Di bab ini sebetulnya kalau teman-teman bisa ngulik anak-anak sampai dapat ke making connection. Jadi bahwa kalau sesuatu itu kita sudah terkoneksi, kita sudah punya hubungan, terus kita punya care, rasa peduli, maka itu akan lebih bermakna. Kan tadi dia bilang, kenapa mesti aku dijinakkan? Itu kan making connection. Kenapa aku mesti dijinakkan? Karena kalau kita sudah dijinakkan, katanya si Fox itu, rubah, maka semuanya akan berubah. Jadi kan kalau kita udah suka sama orang, terus orang itu suka cafe latte misalkan. Jadi setiap kita lihat cafe latte, Ibu Rosi gitu kan. Jadi everything became different. Semua yang ordinary jadi extraordinary gitu, karena itu mengingatkan kita pada yang kita punya koneksi itu. Kan katanya si Fox bilang, ya enggak sih, nanti kalau aku ngeliat ladang gandum jadi aku ingat kamu, gara-garanya jagungnya warnanya pirang. Jauh sama banget ya padahal cuma pirang, tapi namanya kita kan bikin making connection kan sesuai dengan interpretasi kita gitu. Jadi kadang kalau kita ngelihat, saya jadi ingat kalau makan apel di ujungnya tuh ada bonggolnya apel. Aku ingat sama Oci. Iya, Oci, si Bung apa? Si Franklin. Karena waktu itu Oci cerita anaknya dibacain Franklin sampai ke kata bonggol itu tertawa terbahak-bahak, nggak jelas, padahal nggak apa sih bonggol gitu ya. Setiap kali papahnya ngomong bonggol maka dia terbahak-bahak gitu, nggak jelas. Ingat buat dia kata bonggol itu lucu gitu. Tapi karena kami bersahabat, berteman, sama itu juga berteman, jadi bonggol itu jadi beda, relate kan. Makanya making connection itu sebetulnya bikin semuanya jadi berbeda. Terus Bu Rosi tadi bilang, si Fox itu ngasih tahu loh detail caranya gimana sih making connection pakai ritual gitu ya. Iya, benar. Pakai ritual karena dia bilang kalau di halaman itu ada nggak ya, bahasa adalah sumber kesalahpahaman. Dia bilang gitu. Terus dia langsung kaget gitu karena ternyata dia nggak ngebaca itu waktu berhubungan sama Rose. Dia kan pinginnya Rose-nya nurut, ngomong, jelasin apa sih maunya gitu. Nggak jelas gitu. Ternyata dia harus baca gesturnya si Rose itu. Dan gitu ternyata aku tuh harus baca gesturnya orang, bahasa tubuhnya orang buat making connection. Tepatnya wanita ini ngomongnya. Jadi kalau ngomong sama anak umur 6 tahun begini kan ribet ya. Iya, makanya aku bilang jadi aku nggak jadi jangan bacain. Memaksakan untuk membacakan ada buku-buku yang cocok untuk anak-anak, berarti ini kan jenjangnya memang lebih tinggi begitu ya. Jadi, bisa sih kalau kita ngalihinnya jadi friendship, bisa sih, tergantung kita. Jadi kalau kita sudah bersahabat dengan seseorang, kita punya koneksi dengan seseorang, kita nggak akan kesepian kayak si pilot gitu kan. Karena kalau kita lihat apa, kita jadi teringat sama dia gitu kan. Wah itu kok aku jadi tiba-tiba ingat Letter for John sih ya itu. Tapi kalau mau membacakan untuk anak-anak sebetulnya sayangnya belum bahasa Indonesia kan ya. Ada sebetulnya versi Little Prince yang read aloud. Ini lebih singkat. Oh, yang picture book. Ya kan? Jadi dia tidak terlalu filosofis seperti yang ini. Picture booknya, jadi, betul. Banyak buku yang sudah
diterjemahkan atau ditulis ulang, diadaptasi sesuai dengan jenjang-jenjangnya gitu ya. Tapi kalau yang ini tadi seperti Mbak Dina dan Rosia, ini teenage kali Mbak ya. Benar, jadi susah kita juga nanti ketika diskusi dengan anak-anak ya, karena banyak yang abstrak dan filosofis yang belum bisa dipahami juga. Ibu Rosi, boleh tanya langsung nggak? Boleh. Oh ya, silakan. Ibu Dina. Ini baru saya mau. Ibu Dina kan jurusan Prancis ya Bu dulu ya, betul ya? Iya. Berarti bacanya waktu itu bahasa Prancis, baca buku. Iya. Oh oke. Pantesan tadi bilang kalau baca buku ini untuk yang baru belajar bahasa Prancis pasti bisa mudah dipahami gitu ya? Katanya ditulis dalam bahasa Prancis yang sederhana. Ya. Takaran mudah buat saya itu gini ya, nggak bolak-balik buka kamus itulah. Kalau udah bolak-balik buka kamus itu udah sebel aja pokoknya gitu kan. Artinya dengan baca satu kalimat-kalimat lain terus kita lihat konteksnya, oh ini ngomongin ini nih, ini ngomongin ini, jadi langsung kebaca gitu. Tapi kalau misalkan baru baca 2 kalimat, apa sih buka kamus lagi apalah itu susah buat saya tuh susah gitu. Iya. Ini tahun berapa Bu waktu itu baca? Ih jangan gitu dong, ntar ketahuan umurnya. Itu penasaran Bu. Itu yang nggak boleh ditanya. Tahun 90-an itu. Oke. Ini nanyanya related ke buku dulu deh. Nggak, karena tadi mungkin kan teman-teman nggak tahu nih kalau ya. Ibu Dina ini latar belakang pendidikannya adalah sastra Prancis ya teman-teman. Jadi makanya beliau ini membaca bukunya asli dari buku bahasa Prancis gitu. Karena ternyata background-nya memang bahasa Prancis gitu. Oh tuh kata Mbak Ella tuh di terjemahan bahasa apa tadi? Jerman juga relatif. Jerman juga mudah. Waktunya itu memang. Iya benar. Dan ini kayaknya mungkin pada saat menerjemahkan ke bahasa Indonesia yang agak sedikit tinggi gitu loh Mbak. Kita tidak punya apa ya? Kosakata. Iya mungkin karena kan mesti itu mesti terjemahan kayak menjinakkan itu ya. Tim gitu kan, menjinakkan itu kan kita selalu asumsinya untuk hewan, binatang buas. Ya tapi kalau di bahasa Inggris dan bahasa Prancis, tame itu kan bisa berarti lain. Tapi mungkin bisa juga sih kalau menjinakkan. Enggak, kita biasanya ya hewan itu menjinakkan. Kan padahal di sini kan harusnya untuk manusia. Kok manusia dijinakkan gitu. Padahal sebetulnya bukan menjinakkan tapi lebih knowing each other gitu ya, lebih mengenali lawan kita supaya kita lebih bisa kan kalau kamu tidak menjinakkan aku dulu, kita tidak bisa berteman. Iya, tapi lucu mendengar kata menjinakkan ini lucu ya. Kalau kita kan taunya anjing gitu ya, harus dijinakkan atau apa. Oke deh, terima kasih banyak Ibu Dina. Ada pertanyaan lagi nih? Ada tadi di chat box kayaknya. Boleh. Bu Dina, bolehkah dibagi pandangannya saat baca buku ini pertama kali jika dibandingkan dengan sekarang? Perbedaannya apa sih yang paling terasa? Ya pasti bahasa kan tuh mengantarkan nuansa yang beda ya. Kan kalau bahasa biasanya kalau bahasa Prancis itu kan lebih, nggak tahu ya teman-teman mungkin ngedengerinnya melodius ya nggak sih? Iya sih, tapi nggak ngerti karena nggak bisa. Cuman kelihatan kata orang gitu kan. Kalau itu kan lebih roman gitu ya. Kalau terus ada istilah-istilah seperti tadi sederhana aja kata sebutan. Saya kan sampai ngobrol sama teman saya yang master penterjemah tadi malam gara-gara penasaran. Kok diterjemahinnya pakai bocah gitu kan? Terus dia bilang, iya sih Din susah juga karena mesti pakai kontekstual gitu. Kan itu soalnya kalimat kata awalnya kan un petit bonhomme gitu kan. Terus gue bilang, kok un petit bonhomme kan bisa aja dia anak 12 tahun, 15 tahun, 16 tahun ngomong bocah tuh kan kayaknya ngomong balita gitu kan. Tapi mungkin penerjemah waktu itu untuk bikin kontekstual ke Indonesia yang namanya bocah itu mungkin yang ya dari 5 sampai 13 tahun masih yang kebocah sama orang Indonesia mungkin ya. Kita kan nggak punya kata 11 sampai 11 itu. Ya kita cuma punya kata anak-anak, remaja, dewasa. Kalau di bahasa Inggris aja kita punya twins. Ya kan tengah-tengah kita nggak ada tuh twins tuh kata itu. Jadi itu yang bikin baca buku terjemahan dengan baca buku asli itu ada nuansa yang beda karena bahasa itu kan mengantarkan seperangkat background yang lain gitu kan. Jadi akhirnya begitu deh. Perasaannya gimana? Perasaannya gimana ya? Soalnya dulu baca lagi
kuliah kan, itu buku disanding-sandingin gitu. Jadi emang tugas kuliah ya? Kritik sastra kayaknya waktu itu. Oh, kritik sastra. Oke, baik. Bukan pleasure for reading ya. Kenapa? Baca dong. Ada tugas tagihannya. Iya, ada tugas tagihan gitu. Terus udah gitu ditanya sama Bu Rosi, kok nggak dibahas, Din? Ya ampun, yang namanya dosen-dosen saya tuh dulu dewa-dewa gitu kan. Kurang abot Little Prince itu. Jadi langsung jebret Andre Gide kamu gitu kan. Yang bacanya sambil nangis gitu kan. Kok ini kan baca sambil ketawa-ketawa. Bu Dina, boleh dong salaman, nggak salaman. Punya baca bukunya. Bahasa Inggris. Nggak punya bukunya. Oh, nggak ada ya? Nggak punya bukunya, kalau ada bukunya. Oh, tadi kan selamat. Bilang ya. Bahasa Prancis ya. Ya, bahasa Inggris yang ada nih, bahasa Inggris. Enggak ada Bu Rosi bukunya. bahasa Inggris ya. Oh ya, seru banget. Oh, by the way, ini kan udah masuk Project Gutenberg ya? Iya. Betul. Iya, jadi bisa di-download. Apa tuh, Bu? Project Gutenberg itu adalah PDF-nya bisa buku-buku yang sudah masuk ke klausul Common Public copyright ya. Common copyright. Jadi ini bisa di-download dengan bebas. Bisa, dan buku itu sudah terlalu lama, terlalu klasik gitu kan, jadi bisa kita akses utuh teksnya dalam bahasa asli tanpa kita bisa itu. Jadi kalau misalkan googling terus dia Project Gutenberg, itu nanti akan keluar buku-buku bahasa asing yang memang kita bisa baca secara online, tapi kita nggak apa namanya istilahnya, baca-bajakan nggak ya? Betul. Gitu. Itu klasik-klasik, novel-novel klasik ada di situ dalam berbagai bahasa. Dan kan itu penutur asli. Tapinya itu penterjemahnya tuh juga beragam. Ya public domain kata. Iya, jadi ada beberapa. Jadi ini ada siapa sih? Sebetulnya ada Gregory Normanson, ada juga. Pengalaman itu lebih kencang Bu Julia soalnya karena dia sampai bikin operet gitu. Sampai bikin operet. Tapi setelah gara-gara itu akhirnya saya jatuh cinta dengan ini ya, karakternya dan kemarin sepertinya ilustrasinya pun walaupun sudah berumur berapa sekarang? Betul, hampir 70 tahun, 70 tahun gitu ya, seperti karakter Mickey Mouse. Ada yang board booknya segala. Sampai sekarang keren banget. Kayaknya jadul gitu ya, tapi ini tetap menyenangkan, suka gitu ya, tidak sekadar ini line drawing maksudnya ya, bukan yang 3D atau apa, tapi daripada filmnya 3D saya masih lebih suka jenis gambar ini gitu. Ilustrasi. Friendly, lebih mudah gitu ya kayaknya. Dan kebetulan waktu ini kan salah satunya ada beberapa yang jadi museum sampai pokoknya menjadi gimmick yang collectible item. Collectible. Gitu ya. Si Fox-nya itu saya sampai kepengen beli Fox-nya. Apanya? Fox. Jadi Fox. Jadi yang saya yang baca dalam edisi asli yang paling heboh Bu Rosi dan Bu Jul sebetulnya. Saya bukunya kalau nggak dibeliin Bu Jul nggak punya gitu kan. Iya, akhirnya saya penasaran gitu, penasaran ya, ketika saya beli pertama itu kan di Tokopedia, walaupun kemarin kan saya kebetulan lagi bongkar-bongkar buku dan nggak ketemu yang bahasa Indonesianya gitu. Mbak Dina, aku mesti beli lagi nih kayaknya yang bahasa Indonesia. Waktu pertama beli akhirnya saya kirim juga, ternyata bajakan gitu, kayak print outan ya, terus akhirnya beli lagi yang asli ke Gramedia gitu. Baru memang teman-teman harus hati-hati walaupun gambar. Iya betul, hati-hati di marketplace itu walaupun di situ dibilang baru, itu ternyata kadang-kadang asli. Jadi dia makanya belinya ke kita aja. Ke Uli. Girit Laut Yuk ada, jualan. Kalau mau beli Girit Laut Yuk. Yang posternya disebut Kak Uli. Mau beli langsung di sini. Tanya dong di sini ada audiens yang anaknya sudah remaja kah? Atau masih anak-anak semua kah gitu? Ada tidak yang remaja? Boleh di-unmute aja langsung ya, teman-teman. Tadi sih ada yang nanya, kalau kita tetap mau read aloud ke anak usia 6 tahun nggak apa-apa? Sabar nggak anaknya ya? Karena itu dia ya pertanyaannya. Kan tadi dibahas ya. Sabar tapi banyak. Ya kan, selain konten pertanyaannya juga itu teksnya banyak sekali gitu. Apakah karena kalau read aloud kan kita begini kan ya bersama. Kalau tulisan semua kan anaknya juga nggak tertarik. Paling ngebahas gambar aja jatohnya ya. Karena tadi ular sanca. Makanya kayak ini topi, saya bacain buat cucu saya 6 tahun ini. Pakai yang travel. Yang travel with Little Prince, dan dia
ini banget, bisa baca gitu. Ya. Oh, ini ada yang 10 tahun Bu Dina nih, anak-anak saya remaja. Ada yang remaja, Ada ya. 7 tahun, 4 tahun juga. Kan teman-teman bisa langsung gitu. Kalau misalkan anak-anak remaja bisa ngomongin sudut pandang gitu ya, sudut pandang cerita gitu. Kan ini ceritanya kan bertuturnya kan pakai akuan, aku, Iya, si pilot itu, narratornya. narastornya. Jadi buat informasi ke teman-teman, kalau udah sudut pandangnya orang pertama, aku itu pasti informasinya terbatas. Informasinya terbatas karena dia hanya akan menyampaikan apa yang dia tahu dan dia lihat. Jadi kalau dia nggak tahu dan dia nggak lihat, maka dia nggak sampaikan gitu. Dan di buku ini sebetulnya udah di depan tuh udah bilang bahwa si informasi dan cerita yang disampaikan si penutur ini itu dia kompilasi dikit-dikit dari ucapan-ucapannya si Little Prince itu. Halaman berapa ya, aku lupa. Kayaknya di awal deh. Dia bilang bahwa aku ngumpulin bahwa informasi tentang dia tinggal di mana, dari apa, ngapain, itu kalau si Little Prince-nya nggak ngomong. Perjalanan dari dari planet ke planet. Ya di bab 3 itu dia sudah bikin stat gitu kan, si penutur bilang bahwa hanya kata-kata yang diucapkan secara kebetulan yang sedikit demi sedikit mengungkapkan segalanya. Jadi dia udah bikin batasan di depan bahwa apa yang disampaikan di sepanjang ini itu apa yang dia tahu aja. Dia taunya dari dia lihat interaksi dengan si Prince dan apa yang disampaikan ke dia gitu. Nah itu kan jadi bisa ngebuka pendapat gitu ya, kayak gini kan Bu Rosi dan Bu Julia tuh kalau bikin pelatihan kan suka bicara tentang think aloud, dan itu kan bisa kita mengajak anak-anak untuk memprediksi apa sih yang dipikirin, gimana sih yang dipikirin, dan sudut pandang akuan itu jadi bikin itu lebih terbuka karena kita nggak tahu banyak, kita tahu cuma dari si pilotnya doang gitu. Beda dengan sudut pandang orang ketiga yang dia ngelihat dari atas gitu, kayak kamera tuh di zoom out gitu, semua kelihatan gitu, sampai pikirannya si tokoh diomongin apa segala macam. Ini nggak kejadian. Jadi ketika si Little Prince-nya nangis, si pilotnya bingung kan. Ada tuh adegan bab berapa gitu si Little Prince-nya tuh akhirnya dipeluk sama si pilotnya itu dan dia bingung mesti ngapain gitu kan, dia nggak ngerti apa yang ditangisin sama si itu Little Prince. Itu yang menunjukkan keterbatasan cerita. Jadi ini bisa ngomongin gitu ke anak remaja sudut pandang, karena setahu saya SD kelas 6 udah diajarin itu tapi memang tidak detail. Itu jadi menarik, sudut pandangnya gimana ya gitu. Jadi kalau gitu emang jadi lebih subjektif karena akhirnya yang si teksnya tadi ya lebih subjektif ke si pilot gitu. Text to self-nya jadi ke pilot gitu kan. Kurang lebih kayaknya gitu. Mungkin sambil ngobrol nanti lebih terbuka yang lain. Ada juga nih Bu terkait saya baru suka membaca buku akhir-akhir ini. Apakah buku ini cocok dibaca untuk pembaca pemula seperti saya? Mbak Fitrotin. Mangga Bu. Cocok. Pembaca pemula tuh maksudnya siapa? Anaknya atau ibunya? Ibunya ya kayaknya ya, ibunya ya. Iya, justru saya bilang cocok karena ini benar-benar penasaran bagi saya ya. Kalau untuk saya ini ngulik gitu. Ngulik banget apa sih yang ada? Nomor satu karena tadi penasaran kenapa demikian fenomenal satu. Kemudian ternyata setelah dibaca tuh pesannya tuh dalam banget menurut aku. Cocok kalau saya bilang. Cocok ya Bu ya. Mari kita baca. Ya, mari kita baca. Mari kita baca. Sebelum bacakan kepada anak, mari kita baca dulu. Iya, siap. Nanti nunggu anak SMP dulu ya Bu ya. Siap. Iya, Uli. Tapi harus paham dulu sekarang. Dan sebetulnya ketika kita membacakan buat anak SMP, karakter remaja itu kan yang suka mutung, gloomy, ngambek dan itu semuanya ya. Situasi perasaan itu semua sebetulnya yang ada di sini, ada di sini ya. Betul. Jadi bisa membahas dengan dia, kamu kalau lagi ngambek, lagi nggak suka tuh kamu bisa ini loh, gitu seperti ini, ketemu dengan ini, situasinya seperti ini. Jadi cocok sekali ketika kita dalam tanda kutip konseling buat anak kita yang remaja, beranjak lagi berubah karakternya, tumbuh kembang, menyesuaikan situasi.
Apalagi sekarang lagi pandemi, lagi di rumah terus ngapain sih gitu ya. Iya benar. Ada Coba beberapa, ditugasin nah, gitu kan, gitu. live lesson dari Little Prince Dan apa aja Little didapat Prince. gitu. Luar biasa. Jadi Bu, ada yang raise hand nih, ada yang mau nanya Oke, langsung ya. silahkan. Mbak Irma, Silakan. boleh Mbak Irma, silahkan. Halo semua, Assalamualaikum. Mohon maaf belum bisa buka Ya, nggak apa-apa, kamera. Kak Oke, Irma. Mbak Irma, nggak apa-apa. Jadi sebetulnya mau sharing aja dulu. Saya sempat justru nonton filmnya dulu. Setelah nonton filmnya, terus kita cari bukunya karena menarik banget ya begitu lihat filmnya tuh anak-anak sangat suka, dan ternyata begitu ngeliat bukunya sudut pandangnya beda lagi gitu. Dan memang kalau saya lihat saat dia berpindah-pindah dari satu asteroid ke asteroid yang lain itu betapa dia melihat gambaran manusia dari situ. Betul. Nah, itu yang memang akhirnya kita diskusikan dengan anak saya. Kebetulan satu 10 tahun, satu 13 tahun. Tapi dua-duanya suka dan sampai sekarang kayak jadi buku favorit gitu untuk dibaca sebelum tidur gitu. Jadi yang belum pernah membaca, ini banyak banget sih quotes-nya juga bagus-bagus banget. Iya, keren Mbak. Betul. Setiap ya dari ketemu Fox-nya, terus kemudian tentang betapa nanti kalaupun dia sudah tidak ada yang bagaimana cara mengingat Little Prince itu gitu. Terus kita kaitkan sama filmnya. Terus lagunya juga bagus-bagus. Iya. Gitu. Jadi Bisa nonton filmnya di mana? Online bisa berarti ya? Iya, langsung penasaran. Iya, udah lama sih filmnya udah itu. Lama ya, udah 2017. Ya? Oke, sudah lama, malah justru beberapa ya filmnya sebetulnya ya, versi-versinya ya. Iya. Dan terbaru itu. Ini ada yang bacain buku ke bayinya nendang-nendang. Actually karena emaknya seneng, jadi relax ya. Happy ya. Ada satu lagi nih yang mau nanya langsung. Kak Elis, silahkan. Halo Bu Rosi, Bu Dina. Hai Mbak Elis. Ini saya mohon maaf nih nggak ngaktifin video, sinyal jelek banget. Ya, ini sebenarnya pengen cerita Bu. Jadi kan saya kan kalau baca buku nih, anak saya suka kepo ya. Anak saya kan baru umur 3 tahun gitu. Jadi suka kepo nih, emak gue baca buku apa sih? Kayaknya seru banget. Saya kan ketawa-ketawa sendiri gitu ketika baca. Terus akhirnya saya tunjukkan kan ke anak saya usia 3 tahun itu gitu. Akhirnya kita picture walk. Jadi ilustrasinya ya. Penasaran ya udah deh, iya liatin ilustrasinya gitu. Dan saya penasaran nih pertama kali saya tunjukkan nih gambar apa nih, yang ada gambar ular itu ya. Apakah anak saya akan jawab topi? Iya, saya kan kaget nih kalau anak saya nanti jawab topi, gawat. Ternyata dia enggak. Dianya apa Kak? Itu kue katanya. Itu kan lucu banget kalau picture walk sama anak-anak. Gitu. Jadi ya udahlah. Jadi mungkin walaupun mungkin kita belum bisa bacain secara teks keseluruhan begitu ya, tapi sepertinya mungkin bisa kita picture walk gitu untuk ibu-ibu dengan anak usia dini. Jadi nggak masalah kan ya Bu ya kalau picture walk? Nggak apa-apa, kan itu kan dia akan belajar. Yang si domba-domba tadi. Itu lucu tuh. Jadi gini, ada pengalaman sederhana waktu itu aku nggak picture walk. Jadi dulu tuh aku bacain cerita ke anak-anak pakai buku bahasa Inggris. Terus bukunya teksnya itu aku terjemahkan langsung. Terus baca gitu kan. Terus ternyata si yang sulung itu ketika dibacakan buku itu dia penasaran sama cerita selanjutnya dari buku itu kumpulan cerita. Penasarannya kenapa? Karena gambarnya bagus-bagus. Gitu kan. Jadi itu jadi motivasi dia buat aku harus bisa baca sendiri, karena nungguin Umi baca itu setengah mati gitu kan. Cuma sekali nggak bisa kan, anak berempat mesti satu-satu dibacain. Ya kali nggak ngapa-ngapain ntar kan. Jadi akhirnya dia aku harus bisa baca. Ketika dia sudah bisa baca, dia kembalilah ke buku itu gitu. Begitu dibaca kagak bisa baca juga, orang bahasa Inggris ya. Jadi itu bilang, wah ini bahasa apa katanya? Ini bahasa Inggris. Oh kalau gitu aku harus bisa bahasa Inggris. Kenapa? Karena gambarnya bagus. Jadi picture walk itu juga mungkin akan menimbulkan motivasi. Iya betul banget. Penasaran. Kita lihat berapa tahun lagi berarti ya anaknya Kak Elis ya, kayak anak saya juga namanya 9 tahun lagi. Kita lihat nanti kita laporan ke. Sebetulnya teman-teman kalau misalkan baca yang tadi ada yang bilang bacain tentang tokoh-tokoh yang ketemu di setiap asteroid. Oh itu dalam banget loh. Betul. Bahwa ternyata berat banget. Iya, raja itu nggak akan jadi raja kalau nggak ada rakyat. Betul. Nggak ada yang diperintah. So kalau kamu raja itu sebetulnya kekuatannya nggak segitu gede banget gitu. Yang bikin dia gede karena
rakyat. Ada orang yang mau diperintah gitu. Betul. Buat betul. bullying segala macam itu kan selama lu ngikutin ya dia akan terus kayak dikasih input gitu, macam-macam. Kasih ruang. Terus yang ahli bumi itu lucu banget deh. Dia cuma nyatet doang tapi dia nggak explore. Terus what the fun it is? Ternyata, cuma duduk gitu ya. nyatet jadi doang. Profesi butuh kerjasama dengan penjelajah. Ya iya. Kan? Jadi sebetulnya yang punya core ilmu, terus yang punya pengalaman yang lebih menarik, jadi juru catat apa jadi explorer gitu kan? Atau yang hobi traveling sekarang bisa memberi masukan kepada itu ya kan? Karena ahli yang membuat berita belum tentu suka travel, menemukan itu kan, jadi itu suatu profesi yang bisa. Aku jadi penasaran. Mungkin Bu Julia atau Bu Rosi atau Bu Dina tahu bagaimana background dari Antoine penulis ini ya. Kan kayak sangat bagus banget gitu ya bukunya tuh. Please bener-bener jangan ngomongin penulisnya. Because it's another planet, another person gitu kan. Ampun itu bocah satu. Nanti sesinya lain lagi tuh ya. Antoine jadi Antoine itu sebetulnya nggak terlalu oke sih secara person gitu ya. Oh, secara personalnya ya, baik. Jadi dan by the way itu kan hubungan antara si Little Prince dengan si Rose itu adalah hubungan antara dia dengan istrinya. Betul. Oke. Oh, jadi ada cerita-cerita aslinya yang diambil dalam. Jadi ya. Ada dark side-nya gitu Bu ya? Kenapa? Dark side-nya. Ada dark side-nya. Oh, banyak. Secara umumnya memang si Antoine itu seorang pilot. Udara ya. Dari zaman perang Dunia Kedua kan, maka meninggalnya juga dia ketika sedang hilang bahkan nggak tahu ke Afrika, akhirnya pesawatnya hilang, kayaknya baru ditemukan tahun 2010 atau 2000 pesawatnya ada di dasar laut gitu. Jadi katanya, jadi penasaran ada nggak ya buku lokal Indonesia yang dampaknya seperti ini? Memang dipikir belum ada. Analog ketika dia ketemu sama. Jadi gini kan kita udah dewasa. Sekarang gini, dia punya Rose satu di planetnya spesial istimewa. Terus dia ketemu di bumi satu garden penuh dengan rose. Masa kita nggak bisa membayangkan apa maksudnya? Dia ketemu siapa tuh gitu kan? Ternyata di antara sekian rose yang istimewa rose-nya dia. Tapi kan dia mesti ketemu dulu sama rose ini gitu kan. Itu adult banget gitu. Dan itu yang dialami sama si Antoine. Ini ada di chat bilang katanya buku ini jadi buku anak kalau kita fokus pada fantasi dan ilustrasi, tapi jadi orang dewasa kalau refleksi, interpretasi dan politik. Jadi memang setiap buku pasti kita punya interpretasi yang berbeda, itu pasti gitu. Sekarang gimana pengalaman kita, background knowledge kita dengan refleksi teks itu akan sangat berpengaruh sama interpretasi. Jadi nggak salah juga membacakan ini ke anak-anak. Siapa tahu nanti beberapa tahun yang akan datang dia akan buka lagi buku ini dan dia punya interpretasi yang berbeda. Wow. Gitu. Jadi yang belum beli buku segera beli buku. Ini nggak kaksi dulu ya. Enggak. Tapi jujur saya juga belum baca semuanya. Kalau bacanya e-book ya Kak Uli ya. Gitu. Iya, kurang. Saya pun baca. Jadi harus punya hak ininya. Tapi memang harus berkali-kali Kak Uli. Saya Bu. Saya juga baru baca berapa bab aja sih. Jujur saya nggak ngerti ya teman-teman sama yang diobrolin barusan semuanya, makanya nggak paham gitu. Tapi mungkin saya nggak sendiri, pasti ada teman-teman partisipan di sini yang juga, wah saya belum baca bukunya nih. Jadi mending baca buku atau nonton film dulu? Kayaknya baca buku ya. Baca buku. Kalau film pasti udah banyak yang part-part di film itu kan sudah interpretasi. Iya, yes, betul. maksud saya gitu. Nanti interpretasi kita bisa kecewa kayak nonton Harry Potter tuh ya. Iya. Singkat banget. Mark tahu yang bikin film terakhir tentang yang 2015 itu Mark Osborne itu jadi buku favorit karena itu adalah buku yang diberikan kepada calon istrinya dulu, sekarang istrinya. Ketika mereka long distance relationship gitu, dengan kata-kata the invisible essence, jadi yang berarti itu nggak tampak di mata tuh, personal banget kan. Iya. Jadi dia kenapa dia mau membuat film adalah itu. Dia punya kenangan sama istrinya bahwa itu bukunya represent hubungan mereka bersekian tahun long distance gitu kan. Dia kalau baca buku itu jadi ingat sama tunangannya gitu. Sekarang dia sudah menikah dan punya anak. Jadi personal banget buat dia. Gitu. Wow, semakin pengen menyelesaikan bukunya nih. Ya. Dan teman-teman itu kan kalau sebagai orang bahasan sastra gitu ya, setting tempatnya itu kan kalau saya baca buku ini agak nyos ya.
Kenapa Nyos? Karena settingnya itu padang pasir. Teman-teman bayangin deh padang pasir. Nggak ada orang. Nggak ada orang, ya kan? Sepi, nggak ada suara, ya kan? Hening gitu kan, terus sendiri, secluded gitu, terpencil gitu kan. Dari situ fisik serba kekurangan, nggak ada air, nggak ada makanan. Nah itu kan udah air di terakhirnya itu juga. Ya, terus si pilot itu kan sampai di situ kan karena pesawatnya crash. Betul. Jadi kalau kita orang dewasa itu kadang-kadang kalau bahasanya gimana ya kerennya ya, brush with that, itu tahu-tahu reflektif semuanya keluar. Ya gue belum ini ya. What important in your life terus come gitu. Jadi yang penting ternyata ini. Tapi itu udah brush with that ya. Karena dia crash di gurun pasir gitu. Dan itu setting gurun pasirnya itu nggak semata nggak bukannya tanpa sengaja dipilih gitu. Jadi itu kan double kan, si pilotnya ini adalah orang yang kesepian, nggak ada yang ngerti dia nggak punya teman, nggak punya relation hubungan yang berarti gitu kan. Terus jebret jatuh di gurun pasir yang sepi. Kesepian. Dipres nggak sih kok dipres? Tapi ketemu sama akhirnya dia punya koneksi sama si Little Prince. Begitu dia selesai di akhir buku, dia bisa memandang bintang dengan cara yang berbeda. Dia melihat gurun pasir dengan cara yang berbeda gitu kan. Karena dia punya koneksi. Jadi yang traumatis itu mungkin di swift sama koneksinya dia dengan si Little Prince. Itu kan dalam ya. Pas waktu itu juga sih waktu Bu Rosi nawarin saya, yuk ikut bincang buku yang kita sudah lama menolak ya, belum berani gitu. Akhirnya Bu Rosi bilang tentang kita Little Prince, itu cocok banget. Jawaban pertama saya cocok banget dengan situasi kita saat ini. Boleh nanya berapa kali baca biar punya arti gimana? Sedang jauh-jauh sampai sekarang yang di Jerman pun bisa bergabung begitu ya. Jadi saya bilang ini cerita ini cocok banget, sesuai sekali dengan situasi kita yang kita merasa sendirian, jauh, tapi ternyata at the end ada harapan gitu ya. Jadi kita berharap dari Zoom gitu, ternyata kita bisa melihat itu sebagai bintang ya. Kalau saya melihat Zoom ini sebetulnya harapan dia yang diberikan oleh the God Almighty untuk kita bisa berhubungan relationship itu. Jadi ada star gitu ya, starnya itu representatifnya beda sama bujul kan dapatnya. Iya. Starnya ada di situ, kita melihat ada di situ ada Kak Ella yang dari Jerman, ini ada dari mana? Kalimantan, dari semuanya kita ternyata kita tidak sendirian. Beyond di sana ada teman-teman yang kebetulan satu frekuensi ya kita sekarang ya tentang read aloud itu semuanya, jadi positif banget kalau buku ini memang yang dibahas kali ini karena pesannya dalam. Dan seperti anak-anak kecil kita buku ini kan anak-anak kalau kita bacakan bukunya satu tapi diulang-ulang itu terus ya. Nah kita sekali-sekali punya lah ya buku yang kudu diulang-ulang terus gitu dibaca lagi supaya paham. Baca pertama nanti bikin jurnal ya, take out-nya apa? Ketika baca kedua waduh, tugasku. Nanti setelah 3 bulan Kak Uli membahas lagi ini apa? Beda lagi kan. Bu Rosi, itu buku board book-nya katanya isinya sama nggak kontennya? Saya nggak punya board book-nya. Ini kontennya ini kan jadi gini, di sini tuh mengajarkan bahwa ini tokoh-tokoh yang ada di sini. Jadi ada Rose, ada Fox, ada Tree. Tadi kita belum sempat bahas yang apa pohon yang buah tree gitu kan ya. Kemudian ada Rose, terakhir ada bintang. Jadi memang ditutup dengan The Little Prince look at the faraway stars. He has seen many things on his travel, but his rose will always be special. Oh, itu jadi bentuknya board book, terus quote ya, Bu ya? Quote aja ya, nggak ada ininya ya. Oh, ya. Di sini sama dia bilang dia lihat. Ya, ininya ilustrasinya sih sama. Bu, di mana Bu? Board booknya itu di Gramedia juga? Bukan, di online. Sekarang sedang ada tuh BBW di Tokopedia. Ya. Akan beli. Penasaran ya. Kan seru banget ya. Itu tadi baobab belum kebahas ya? Iya, baobab. Kita ternyata di UI sudah menanam pohon baobab itu sebanyak ada 49 pohon
dan di gedung Balai Kota Jakarta. Jadi ternyata pohon baobab itu mahal sekali ya. Iya. Harganya puluhan juta gitu. Wow. Karena harus diangkut. Aslinya dari mana? Dari Prancis itu? Dari Afrika. Afrika. Oh, Jadi, alah. karena si Antoine itu terdamparnya di Afrika mungkin ya. Waktu itu jadi dia mengenal pohon baobab. Ternyata memang pohon kehidupan. Ya. Karena dia bisa menyimpan air banyak sekali. Betul. Ya, tapi di buku ini, di buku Petit Prince agak kontras. Karena si baobab itu bukan sumber kehidupan, tapi sumber gangguan. Oke. Tapi itu sebetulnya gini ya, karena itu gede, jadi gini. Baobab itu harus disingkirin karena buat dia tuh jadi masalah karena planetnya kecil. Kalau dia tumbuh gede, dia akan jadi masalah karena planetnya bisa meledak gitu kan. Jadi kan sebetulnya kan masalah itu kalau masih kecil, kalau cepat-cepat disingkirin nggak jadi gede. Oke lah, kan maksudnya tapi gitu ngomongnya. Didiemin, jadi gede-gede, jadi meledak toh, gitu kan. Jadi jangan ngumpulin pohon baobab gitu ya. Bu Dina seneng banget sih kalau Bu Dina. Jangan dipendam, tapi dibahas gitu ya. Siap. Baiklah. Wah, seru banget ya teman-teman. Ini seru banget loh, sampai partisipannya tetap di angka 45, 46. Ini artinya sangat menikmati bincang buku yang hari ini dilaksanakan. Walaupun kemarin saya sempat bingung, ada juga yang bertanya, ini kok ngobrolnya sama Bu Dina sama Bu Julia ya? Oh, kan biasanya sama penulis. Soalnya Antoine mati. Ternyata ini dari versi baru gitu, bincang bukunya ya versi baru. Kita ngobrolin buku ini yang memang udah baca sejak mudanya, sejak kuliahnya, dan ya aku senang banget, bener banget, seru banget gitu, dan kita jadi punya pandangan dari 3 ibu kita ini. 3 ibu, nggak apa-apa ya. Nenek. Nggak mau bilang nenek sih. Saya mau cerita sedikit tentang ini kan salah satu museum atau monumennya ada di Korea. Kebetulan pas sebelum pandemi itu akhir tahun itu anak saya mengajak ke Korea, kita ke sana. Yang saya kejar ke sana. Mama mau ke sana deh, ke tempat Little Prince gitu. Karena ternyata kotanya memang menyenangkan dan kayaknya berhadapan langsung sama patungnya. Kenapa di Korea? Banget gitu ya. Gitu. Kenapa di Korea? Itu yang belum terjawab sama kita. Gitu. Iya. Kenapa ada di ceritanya? Emang ada latar belakang tempat Korea? Enggak. Di Prancis sendiri nggak ada? Karena bukunya tuh demikian bagusnya. Itu Bu Julia. Oke, tiap orang jadi itu membahas ini sebagai salah satu literatur buku bacaan wajib anak sekolah, siswa. Wow. Gila ya? Gila kan? Keren Kenapa drama Korea itu? Dan kemarin waktu sama Bu Rosi, coba deh itu ada satu Super Junior nyanyi ini Little Prince. Dan itu settingnya benar-benar itu planet-planetnya bergerak. Silakan di YouTube ya teman-teman gitu. Bagus banget. Walaupun nggak ngerti bahasanya, tapi membawa kita ke nuansa emosi. Iya. Pasti teman-teman di sini jadi pada penasaran ya, pengen baca buku, baik itu yang versi Indonesianya atau board booknya, atau bahkan kalau yang seneng sama bahasa Perancis juga. Iya, boleh sama baca bahasa Korea, bahasa Korea juga, sama bahasa Jepang. Nanti kalau aku ke Korea kita ke sana juga. Bahasa Sunda juga udah ada loh. Bu. Dan yang Korea itu bahasa Sunda ada. Iya, yang Korea itu dibuat ilustrasinya digambar kembali oleh Kim Min-ji, itu salah satu ilustrator buku Children Picture Book yang sangat bagus. Ya kan ilustrasinya dari sudut pandang dari itu ilustrator dibuat oleh Kim Min-ji. Itu salah satu ilustrator ternama untuk Children Picture Book. Bagus banget ini ya. Iya. Jadi boleh di Google ininya ya. Korea ya, bahasa Korea. Oh jadi penasaran karena kita Korea sukses. saking sampai ada itunya ya. Kita sukses bikin orang penasaran baca. Halo. Nih, saya jadi bingung. Saya sampai nulis nih siapa yang aktif banget di chatbox ya, nulis nama-namanya yang di sini loh. Saking pengen nyari. Tapi yang memang siapa apa namanya layak baca sih kalau saya bilang. Bukan karena saya penerbitnya, bukan karena karena memang bagus. Gitu aja sih pesannya. Ya terbuka untuk diskusi dengan anak-anak. Jadi waktu dulu tuh waktu pertama baca tuh ada juga kesan yang tadi saya nggak mau sampaikan, tapi ini sih aku agak menolak baca karena begitu aku baca ini buku preachy gitu ke aku tuh kayak nyerah ceramah gitu kan, itu agak males gitu. Tapi kalau lagi santai lagi enak baca itu ya juga sih kayak diingetin gitu tuh. Ya, jadi bener. Itu penuh orang dari dewasa tuh itu gitu suka jadi ngebatas-batasin gitu. Oh iya bener. Oh itu ada buat kita saja ada kata-kata sulit.
ada kata-kata sulit, tapi nggak banyak, paling 1-2 yang kita temuin sama-sama dan kita ketawain bareng-bareng karena ternyata kemampuan bahasa kita terbatas gitu ya. Yang menonjol tuh itu petugas wesel kereta Iya, api yang kita bikin betul. ketawa bersama tadi malam. Karena kita tahu Biasa. wesel itu ngirim duit kan. Ternyata Ternyata wesel itu alat. saduran dari bahasa Belanda, whistle. Itu yang tukang ngatur rel kereta itu loh. Kalau ganti-gantiin alur, sampai buka kamus dong tadi malam. Jadi kayaknya untuk bincang buku kali ini Bu Dina sampai nanya ke teman seniornya. Iya, penasaran. Soalnya aku kaget disuruh ngomongin Peti Prans ya. Nah, itu mah zaman kapan gitu. Oke, ini sudah jam 11.31. Bu, masih ada waktu sampai jam berapa sih kita, Bu? Biasanya 11.30. Oke, berarti udah selesai ya. Gimana nih? Mungkin boleh nih closing lah ya, closing statement dari masing-masing ibu, nenek di sini. Ibu dan nenek, ya Allah jadi nenek bilangnya, nggak apa-apa ya, ibuku dan nenek anak-anakku. Mungkin dari Ibu Rosi sendiri, Bu Julia dan Bu Dina ya. Jadi di sini juga banyak yang bilang ya artinya bincang buku kali ini sukses nih, bikin kita penasaran, bahkan yang tadinya bukunya mungkin udah berdebu di rumah jadi pengen dibuka lagi, dibaca lagi, atau enggak jadi pengen nonton filmnya, atau enggak jadi pengen mengeksplor penulisnya, bahkan mungkin tadi ada yang bilang wah jadi tahu dark side-nya. Iya betul, dark side-nya katanya. Jadi penasaran juga ya, pengen baca-baca lebih banyak gitu. Nah, mungkin boleh nih sedikit dari Bu Julia. Ini sih sebetulnya sih di dalam bukunya Jim Trelease itu salah satu buku yang layak read aloud gitu. Jadi itulah salah satunya kenapa saya ingin mengangkat ini. Gitu. Nggak ada salahnya kan kita belajar gitu ya, belajar dari buku bagus gitu, dan juga seolah-olah jadi menjadi ini bagian dari masyarakat dunia gitu. Oke, itu ya Bu. Rasanya sih ya. itu. Oke, sip. Kalau dari Bu Julia sendiri gimana? Bu Julia tadi terlihat sangat-sangat antusias banget sih ya cerita buku ini, apalagi anaknya juga kebetulan sampai ada drama-dramanya gitu di sekolahnya, keren-keren banget. Gimana Bu Julia untuk closing statement-nya nih? Emang saya pada dasarnya saya suka yang pernak-pernik gitu ya, dan di gambarnya Little Prince ini termasuk yang saya suka gitu karena dari jenis Mickey Mouse sama ini ya gitu termasuk suka. Tapi dari buku kan kita punya catatan ya, books I have read dan books I want to read. Gitu. Jadi kalau Little Prince ini saya masukkan di kolom 22 itu gitu. Karena tidak cukup sekali saya baca, dan ketika Bu Rosi bilang yuk kita baca lagi, itu di otak saya, wah kita mesti share ke teman-teman apa ya gitu ya Mbak Dina ya. Apa yang mesti kita bagi ke teman-teman gitu dari pengalaman. Karena kalau membaca sendiri, pengalaman sendiri kan pasti berbeda. Dan dari itu terutama di situasi saat ini, kita di rumah, mungkin kita juga dibutuhkan anak-anak, keluarga untuk lebih saling menguatkan. Ternyata buku ini bisa jadi, walaupun ini bukan buku yang di bagian self improvement gitu ya, pasti di bagian toko buka di situ. Tapi ini cocok untuk masuk ke bagian self development, improvement, sharing, itu buku ini sangat tepat gitu dengan cara menyenangkan gitu ya. Jadi cocok banget kalau kita selalu di teman-teman read aloud ini kan semuanya harus menyenangkan gitu ya. Walaupun pandemi, di strap di rumah, nggak boleh jalan-jalan, ya udah kita senang-senang aja gitu. Dan salah satu yang saya suka dari ini itu karena itu tadi ada gimmicknya, ada karakternya yang sudah dibuat tadi lucu-lucu, boneka dan segala macam kepanjangan dari buku ini gitu kan. Biasanya kalau satu buku kayak ini kemudian ada, bahkan kita kalau mau beli license merchandise, ada merchandise. Mau beli license-nya kalau di Google itu kita boleh loh gitu. Nih sticknya udah siap mau dibikin. Sampai segitunya Ibu. Bonus dari beli apa Bu? Beli khusus kristik mengenai Little Prince. Wow, ya. Jadi, buat cucu saya. Jadi ada dari ini yang paling penting mungkin yang ingin saya sampaikan tadi itu salah satunya kita melihat membaca sesuatu dengan hati yang disampaikan. Ya, betul disampaikan. Gunakanlah hati. Dari medsos, dari semua gosip itu sering banget ya ini macam-macam. Bacalah itu semua dengan hati, tidak hanya dengan apa yang kasat mata. Itu pesan utama. Dan
yang terakhir di halaman kemarin katanya Bu Rosi mau membacakan itu Oh ya. iya. Halaman 114. Jadi di sana Sedih, itu masih ada sedih. semacam pelangi di balik hujan. Masih Ya. ada bintang itu. Saya bacain ya. Gitu. Silakan Bu Rosi halaman. Bagiku inilah pemandangan yang paling indah dan paling menyedihkan di dunia. Pemandangannya sama dengan yang di atas, tetapi telah tergambar sekali lagi supaya kalian melihatnya dengan jelas. Disinilah Pangeran Cilik muncul di bumi lalu lenyap. Lihatlah pemandangan ini dengan hati-hati supaya dapat mengenalinya kalau suatu hari kalian melancong ke Afrika, ke gurun pasir. Dan kalau lewat sini, aku mohon jangan cepat-cepat. Tunggulah sebentar, tepat di bawah bintang. Kalau saat itu seorang anak memandangi kalian, kalau ia tertawa, kalau ia mempunyai rambut keemasan, kalau ia tidak menjawab bila ditanyai, kalian pasti bisa menebak siapa dia. Maka berbaik hatilah. Jangan biarkan aku begitu sedih. Sekaranglah tulis kepadaku bahwa ia telah kembali. Gitu. Prince-nya. Itu penutupnya orang kangen ya. Betul. Jadi Bu Dina belum nih Bu Dina. Oh, saya. Iya. Ini lagi ngebacain chat banyak banget. Iya, seru banget, Bu. Ya, so aku juga sih kalau misalkan terus teman-teman habis baca kumpul lagi gitu kan. Pasti Iya, ada yang boleh yuk. ada yang beda gitu. Karena kadang-kadang ada yang kita miss gitu. Aku ingat dulu waktu zaman kuliah kalau lagi baca buku bareng-bareng, begitu dibaca kumpul terus waktu itu ingat satu cerita katanya bukunya tebal banget terus tiba-tiba temanku bilang itu dia rantainya lepas kan ya karena dia udah nggak perawan lagi. Terus aku dengan panik bilang, hah, di mana itu, halaman berapa, kata-katanya apa, seumur umur gue nggak nemu itu gitu kan, kok udah 2 kali baca belum ketemu gitu kan, aneh gitu saking banyaknya mungkin infonya. Jadi mungkin ada yang kita temukan. Kalau saya sih ini kan buku kan bicara please keep the child inside you. Karena sisi kekanak-kanakan harus tetap itu ada. Akan membuat kamu open minded, nggak gampang terkotak sama yang mestinya tuh apa gitu kan. Karena kan anak kecil selalu menanyakan emang kenapa. Ya sementara kita kadang nggak nanya gitu. Kita anak-anak itu nggak punya salah kostum. Kenapa nggak punya salah kostum? Karena emang nggak ada aturan kostum apa harus apa, yang bikin kan kita, gitu kan. Jadi aku ingat dulu ada anak temanku yang punya episode ikat pinggang. Apapun bajunya harus ada ikat pinggangnya. Jadi pakai celana pendek, pakai kaos, pakai ikat pinggang, kan lucu banget. Jadi siapa yang bikin terminologi itu salah kan nggak ada kan. Jadi as long as dia pikir dia baik kan lama-lama akan diperbaiki bahwa oh ternyata nggak nyaman juga ya kalau pakai ikat pinggang, tapi nggak dimasukin, ini pakai ikat pinggangnya nggak dimasukin ke itu loh, nggak dimasukin ke celananya loh, di pinggangnya itu loh, ngerti nggak sih? Iya. Jadi pakai celana pendek, dia pakai kaos main, terus dia pakai ikat pinggang di pinggangnya gitu kan. Akhirnya dia menemukan bahwa tempatnya nggak di situ, tapi itu menemukan bukan karena diomelin, tapi dia find it, oh nggak nyaman. Jadi kadang kita perlu memelihara sedikit versi anak dalam diri kita, supaya kita bisa open mind gitu loh. Mungkin itu, dengan baca Little Prince ini, oh iya. Kembali harus we've been lost. Iya. We've been lost gitu kan, kita diingatkan lagi apa yang kita hilang gitu. Mungkin itu aja. Ibu Dina. Nah, oke teman-teman, sekarang sesi akhir nih ya. Udah selesai ya Bu Rosi? Udah ya. Oke, di sini sekarang tinggal pemilihan door prize-nya nih ya. Jadi saya tadi udah tulis nama-nama teman-teman yang aktif di chat, kemudian yang udah nanya juga tadi secara langsung. Dan saya mau diputer-puter pakai spinner online, oke namanya ya. Kita mungkin siapa nanti kalau misalnya aku udah punya bukunya, boleh silakan buat yang lain kita putar lagi nanti. Oke, saya nanti izin share screen ya, sebentar ya. Sebentar, saya tulis nama beberapa lagi. Hadiahnya buku ya Mbak Uli? Iya, hadiahnya buku Little Prince. Punya 2 juga nggak?
agak apa ya? Ya gimana orangnya aja, siapa tahu. Aku belum punya. Oke, aku mau share screen ya. Oke, di sini nggak semua masuk ya, tapi nama-nama yang tadi di chatboxnya sering muncul beberapa kali. Jadi mohon maaf kalau ada yang nggak masuk sini ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Twing. Jeng, 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 jeng. Pemenangnya adalah... Tara. Jatahnya buat berapa Kak Uli? Mbak Irma udah punya belum bukunya? Ada Mbak Irma nggak? Masih ada nggak? Kalau nggak Udah ada. punya dia tadi yang anaknya itu banget. Oh, Mbak Irma mau diambil hak milik atau mau diserahkan ke yang belum punya? Mbak Irmanya ada nggak ya? Ada Mbak Irma? Mbak Irma? Udah nggak ada, udah leave kali. Oh, kalau gitu berarti tidak jadi karena tidak Iya. ada di sini lagi ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Jeng, 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 jeng. Dan ternyata yang kedua adalah Mbak Ariana. Masih ada nggak? Masih ada nggak? Ada. Weh, mau nggak bukunya? mau nggak bukunya? Udah punya, Ibu. Udah Oke, punya. berarti Puter lagi. Yang lain aja kali. Makasih banyak, Kak. Siap, puter Ya. lagi. Jeng, 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 jeng. Mbak Leni udah punya belum? Mbak Leni Finisa. Iya. Udah punya belum, Mbak? Belum. Belum. Yeay. Oke, selamat ya Mbak Leni. Ya, terima Dapat kasih. buku. Nanti silahkan kirimkan alamatnya ke admin di grup. Ada di grup ya? Di grup work ada nggak ya? Di grup work yang BB buku. Kalau nggak nanti bisa. Ada. Ada. Oke, sip. Nanti boleh kirim alamatnya ya. Oke, mungkin sekian. Ini adalah sesi akhir dari Bincang Buku 13 hari ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang luar biasa sudah sampai di akhir sesi ini jam 11.42. Dan seru banget ya memang, dan di luar ekspektasi juga gitu, bahwa ternyata bukunya sangat-sangat luar biasa gitu, walaupun saya belum baca, dan ternyata banyak hal-hal yang bisa kita dapetin, baik itu untuk kita sebagai orang dewasa atau enggak nanti misal kalau kita mau mencoba ke anak juga ternyata itu ya silahkan, diperbolehkan gitu ya. Dan tadi juga banyak insight lain dari teman-teman juga bahwa ternyata bukunya ini ya selain dari buku, kita pun bisa nonton filmnya, kemudian ada board book untuk anaknya, dan bahkan cerita-cerita lainnya yang bisa kita kembangkan lagi. Bahkan tadi ada yang mengusulkan untuk book club. Oke, silahkan siapa yang mau mengkoordinir? Nah, silahkan kalau ada yang mau eksekusi boleh. di grup nanti. Book club mungkin jangan lebih dari 10 kali ya, maksimal 10. Oh gitu ya Bu ya. Oh oke. Nah, sangat rekomendasi baca buku aslinya dulu. Iya, betul ya. Jadi tadi ada yang bilang, oke, baca buku aslinya dulu biar sebelum ke board book mungkin ya. Kalau board book kan lebih ke anaknya ya. Apalagi tadi isinya hanya berupa quote-quote gitu. Jadi nanti kita bisa lebih mengembangkan tokoh-tokoh yang ada dalam buku board booknya nanti. Nah, mungkin dari saya sekian. Terima kasih banyak untuk Ibu Rosi, Bu Julia, dan juga Ibu Dina yang bikin seru bincang buku hari ini. Walaupun wah nggak ada penulis dan ilustratornya. Oh ternyata ya yang nggak bisa ada, kata Bu Dina juga udah mati, udah nggak ada, udah nggak ada. Iya, sudah ada di alam yang berbeda dengan kita gitu. Kita doakan yang terbaik untuk mereka. Apa sih ya? Oke, maaf atas kerandoman hari ini. Oke, terakhir dari saya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami, dari Read Aloud You, dari Reading Bugs, dan juga terima kasih juga untuk tim penerbit Gramedia Pustaka. Yang mau beli bukunya silahkan hubungin ke tim Read Aloud You, boleh ke saya, atau enggak teman-teman di grup WA boleh. Terakhir, kita foto bareng dulu yuk. Oke. Sip. Yang masih stay di sini boleh dinyalain dulu videonya. Wow, ada Kak Evelyn. Ternyata ini Evelyn ya. Halo Kak Evelyn. Evelyn, ilustrasinya gimana Evelyn? Wah, langsung ditodong nih. Kalau ceritanya itu inspirasi anak SR banget sih. 3 hari sama itu rupa anak SR. Baru tahu. Perspektif apa ya? Jadi dulu ada pelajaran sama Pak Primadi. Nah, itu mengajarkan tentang perspektif seni rupa itu dan ada di buku itu. Oke. Pak Primadi itu bapaknya Bu Inga ya? Bukan. Pak Pidi. Oh, iya.
Primadi Tabrani. Harusnya tadi ngomong Kalau Iya Bapak seru nih, itu nggak usah. ilustrasi. Iya, soalnya Gue nggak berani ngomong takut salah. ilustrasinya kan keren Kak banget. Evelyn ini suka tiba-tiba masuk ke dalam peserta gitu, nggak mau masuk ke grup ya nggak sih Kak Evelyn? Pernah ya? Juga. Saya nggak usah masuk grup ya, tapi mau ikut aja. Oh, luar biasa. Terima kasih banyak ya Kak Evelyn. Ini kalau ada yang belum tahu, beliau ini ilustrator buku anak. Kalau udah lihat buku-buku yang dari Litara, salah satunya, udah deh jatuh cinta. Terima kasih banyak Kak Evelyn sudah hadir di sini ya. Oke deh, wah Keren kita, banget. iya. Yuk kita foto yuk. Siap ya, page 1 dulu. Wah keren-keren semuanya nyala videonya. Berikan senyum terbaik. 1, 2, 3, cheese. Oke, sebentar saya kopas dulu. Oke, yang halaman kedua. Siap, halaman kedua. Senyum lagi, siap. 1, 2, 3, cheese. Oke, sudah selesai fotonya. Terakhir sekali lagi, terakhir terus ya. Makasih semuanya. Sampai jumpa di Bincang Buku 14. Nanti infonya silahkan cek terus Instagram kami di @readloudyou atau di Reading Bugs. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Istirahat. Buku Akhirnya apa boleh ya ditunggu. Iya, Terima display kasih. lagu Read Aloud lagi. Boleh sambil dadah-dadah semua. Dadah. Dadah. Nanti yang ketinggalan bisa cek YouTube-nya Read Aloud You juga ya. Nanti akan kita post video rekamannya. Terima kasih banyak. Boleh. Semua sudah membaca, berteman dengan buku tanpa dipaksa.